Udah, buta kok sama api takut. Udah diem, udah nggak ada. Ya udah diem. Kamu mau dikeluarin? Mau. Tapi ulah dipaehan. Tapi jangan dimatiin katanya. Oh enggak. Makanya tenang. Sekarang tenang. Tenang. Saya akan bantu kamu keluar. Tenang ya, duduk tenang. Sekarang tenang. Yuk. Tenang. Panas. Iya udah tenang dulu. Sekarang saya mau tanya. Kamu dikirim sama siapa? Tetanggana. Tetangganya. Terlalu ini ya Pak Ustadz ya? Terlalu sumpek ya? Ya nanti agak maleman dikit gitu. Lagian kalau jin di kota, maghrib masih di mall ya Pak Ustadz. Sama di pasar. Seringnya jalan-jalannya ke mall. Ya. Terima kasih buat penjelasannya. Siapa loh ini? Ya Pak Ustadz? Ngeritik siapa? Makasih buat penjelasannya Pak Ustadz. Iya, ya, sekarang kita akan bertemu dengan Ibu Esi pemirsa. Berusia 47 tahun namun masih dalam teror ilmu hitam yang sangat pekat sekali. Bahkan beliau sempat memuntahkan paku dan juga mengeluarkan satu buah panjang lidi berupa tusuk satai dari perutnya. Dan bahkan suaminya sendiri pernah menyaksikan bahwa ia didorong oleh sosok anak kecil dari lantai 2 sehingga terjatuh. Sungguhnya apa yang terjadi? Langsung saja kita lihat. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Kalau saya boleh kasih pujian, Ibu awet muda sekali ya. Silakan dipakai mikrofonnya ya. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Robi dan ibu-ibu semua. Nama saya Esi Juarsi dari Kuningan. Saya dari 2003 sebenarnya 2003 terjatuh dari loteng tanggal 5 Oktober. Terus 28 Desember bapak saya meninggal dalam keadaan perutnya sebesar gentong tempayan. Terus saya pernah ditunjuk-tunjuk katanya saya menyantet cucunya padahal saya enggak pernah menyantet cucunya. Dituduh siapa? Dituduh sama tetangga saya. Kan anaknya cucunya meninggal. Cucunya meninggal usia 9 bulan. Waktu itu saya mah nggak ada di waktu cucunya sakit itu saya lagi di Semarang. Nah pas pulang ada yang meninggal gitu. Terus dengar di pengumuman gitu ya, ada yang meninggal. Oh kok cucu itu gitu. Nggak dengar, saya nggak tahu sakitnya. Tapi pas waktu cucunya meninggal itu katanya disantet saya. Ini kan berarti kasusnya 16 tahun panjang nih dari 2003 satu persatu kita ya. Iya. Jadi katanya suami pernah lihat ibu didorong anak kecil. Jadi waktu saya habis jatuh dibawa ke rumah sakit, suami saya nungguin di rumah sakit. Terus kan tiduran di bawah ranjang di rumah sakit. Diputer-puter sama anak kecil yang kecil-kecil. Terus duduk di kursinya ditarik-tarik sama yang anak kecil-kecil itu. Dan saya juga ini aja jadi sasar, ngomong aja nggak karuan gitu. Tahu-taunya ya masuk itu, ya saya itu katanya jatuh itu bukan sembarang jatuh. Tapi ada yang dorong. Saya itu sering kecelakaan, jatuh di motor, mau nengok anak ke pesantren. Motor tiba-tiba pas tikungan mesinnya mati, saya jatuh gitu. Nah pertanyaan saya, tadi saya sempat menyampaikan ke pemirsa, ibu pernah memuntahkan paku. Ya waktu ceritain dulu itu gimana? Itu waktu kan saya itu kalau lebaran kebetulan suami itu dari Keroya, dari Jawa Cilacap ya. Jadi saya itu hijrah aja kalau mau, sebab bisa diiniin. Kalau lebaran dia suka berkunjung ke rumah minta salam sama anak sama apa. Tapi kalau tiap hari disapa juga nggak mau nyahut. Kalau giliran nyahut itu menyakitkan hati gitu, kayak untung saya biasa dengan anak-anak kecil gitu ya. Jadi udah dianggap anak TK aja sahutannya gitu. Dan terus hijrah ke lebaran di Jawa itu ya saya tetap dikejar gitu ya, lagi di rumah mertua itu saya kesurupan. Terus
ngemuntahin paku katanya gitu. Katanya atau ibu Kan yang orang yang suami yang melihat Mas Ibu kerasukan keluar iya, paku gitu ya? iya terus Seperti apa pakunya, inget nggak? nggak tahu kalau saya kan lagi nggak sadar. Nggak sadar. Kalau tusuk sate di sini yang satu utuh, yang satu inisnya aja separoh. Nah, sakitnya itu lebih baik saya kalau Mas udah merasa ngelahirin kan, tapi enggak ya. Kalau melahirin enggak terlalu sakit, tapi ketika dikeluarin 2 tusuk sate dari sakitnya minta ampun. Udah dari sini, terus itu juga saya lagi kesurupan waktu di tua. Tapi kalau sakitnya sih terasa gitu. Itu pengeluarannya dari mulut atau Dari dari sini. reproduksi? Oh, di Dari leg sini. gitu? Jadi disodet gitu aja. Oh iya. Terus keluar gitu, dikeluarin gitu. Kalau dari sini sebiji korek api dari tangan sini. Ini sebelum Rasa lihat Pak terbakar. Ustadz, kalau secara fisik keluhannya bagaimana? Kepala atau Ini yang bekas eh, waktu ya diinjeksi di sakit, terus suka kadang itu juga kalau ada makhluk masuk itu kaki itu kayak pakai golok. ditebas golok gitu? Iya, kaki itu kayak diperas golok terus ini. Eh, ini. Bangun, bangun. Kamu siapa? Bangun. Bangun. Kamu siapa? Kamu siapa? Buta. Pantesan nggak melek matanya ya. Makan budak ieu. Mau makan anak ini. Oh gitu. Budak ieu erek dihakan. Anak ini akan aku makan. Oh gitu. Tapi hese. Tapi susah. Oh. Loba anu ngajaga. Banyak yang ngejaga. Oh, banyak yang ngejaga. Aing geus diparaban segala rupa. Saya udah pernah dikasih makan apa aja. Terus? Incunan rupa hese. Cucunya pernah meninggal. Aing dihakan nada si esina teu beunang. Sama saya dimakan karena dia susah. Cucunya pernah dia makan karena dianya susah. Duduk ini buta. Buta, duduk. Ayo buta. Buta duduk. Panas. Buta duduk. Duduk, buta. Yuk, ayo. Panas di dia mah panas teu bisa. Sini. Udah buta, jangan aleman yuk. Ay, panas, panas, panas ya Allah. Buta, dengerin saya. Kejebak di awak si Esi. Kejebak di badannya Esi. Kejebak. Iya. Aduh, Mau dibantu dikeluarin nggak kamu? aduh. Mau dikeluarin nggak kamu? Buta. Buta, mau dikeluarin nggak kamu? Ayang. Mau. Mau. Iya, di dia. Dengerin Di saya. sini posisinya. Iya. Dengerin saya. Dengerin saya sekarang, tenang. Buta, dengerin saya. Ustad. Iya. Ulah dipaehan tapi urang na ulah dipaehan Ustad. Tapi saya jangan dimatiin katanya Ustadz. Enggak. Ulah dipaehan urang na. Kena dicarekan urang namun cieun acan paeh. Iya. Nanti saya dimarahin kalau Bu Esi. Esi nacan Belum. paeh urang na dicarekan. Sini. Saya nggak dengar kamu ngomong. Sini. Saya nggak matiin. Enggak. Hah? Nggak apa-apa. Ingat ini api neraka. Nggak apa-apa sini. Emang api Ya nggak gimana, apa-apa. Pak? Yuk. Iya. Udah. Buta kok sama api takut. Udah diem. Udah nggak ada. Ya udah diem. Kamu mau dikeluarin. Mau. Tapi ulah dipaehan. Tapi jangan dimatiin katanya. Oh enggak. Makanya tenang. Sekarang tenang.
Saya akan bantu kamu keluar. Tenang ya, duduk tenang. Sekarang tenang. Yuk. Tenang. Panas. Iya, udah tenang dulu, tenang dulu. Sekarang saya mau tanya, kamu dikirim sama siapa? Tetangga nak. Tetangganya.